Pak, kalian sudah mengganggu tamu lain. Apa yang mengganggu? Tamu lain menyingkirlah. Bilang saja panggil satpam keluar. Kak Chongguang, ada apa sih? Ada apa sih, tanya kamu? Kami di sini minum dia masuk buat APA. Sudahlah, jangan bicara lagi, cepat masuk sudahlah. Kami di sini minum-minum. Sudahlah, masuk, menyingkirlah. Kak Chongguang, kenapa kamu datang? Kamu masih berani tanya aku? Pelan-pelan pergi ambil air. Tunggu sebentar, aku ambilkan air untukmu. Nona, kamu bilang betapa besar tekananku. Kamu lihat saja kolam itu, seberapa kotor bisa jadi. Sudah beberapa kali aku bilang. Wang Sensiong, kamu mau mengajakku kencan. Harus pakai alasan yang jelek begini. Bukan aku. Aku ini wanita yang baik-baik. Wanita baik-baik, lihat. Lin Chongguang. Dasar kamu tidak tahu malu, pura-pura baik. Chongguang, kenapa kamu begitu? Xiaoming, cepat. Pelan-pelan. Ayo pergi. Xiaoming, soal ini, jangan disebarkan dulu. Hari ini biarkan dia menginap di sini. Baik Pak Lin, lalu kamu bagaimana? Aku cari tempat saja, ngalah sedikit, ayo pergi. Nona, aku bawakan beberapa baju ganti aku. Nona Li tidur nyenyak tadi malam. Lumayan, terima kasih ya. Merepotkanmu tidak apa-apa. Tadi malam kamu mabuk, aku hanya bisa menempatkanmu di sini, takut terlalu banyak orang melihat. Bisa jadi masalah. Harap kamu mengerti, aku paham. Benar-benar terima kasih, tidak usah sungkan. Kamu adalah tamu hotel kami. Ini kewajiban kami, oh ya. Soal tadi malam aku tidak melaporkan ke polisi. Mau minta pendapatmu dulu. Tidak perlu lapor polisi, kemarin semua orang mabuk. Makanya jadi begitu. Lagi pula aku juga tidak kenapa-kenapa. Aku paham. Kemarin ulang tahunmu. Ya, selamat ulang tahun. Ini aku minta teman kantor belikan baju untukmu. Nggak tahu cocok atau nggak, coba aja. Terima kasih, nggak usah. Kalau keluar tolong tutup pintunya. Selamat pagi Pak Lin. Selamat pagi Pak Wang. Sudah selesai semuanya. Masih ada 2 lantai ini. Kamu ke lantai bawah aja, masih ada tamu yang mau check-in. Di sini cepat selesaikan. Oke. Ya ampun, kamu bikin kaget. Aku nggak tahan lagi ngomongin ini.
Mama kamu secantik itu apa? Kenapa kamu selalu bandingin aku sama mama kamu? Gak jelas ngapain di sini. Mau jahatin siapa lagi? Manajer Kiao, jangan salah paham. Kemarin malam aku sama kamu lihat dia Lin Chongguang. Kamu pasti udah ngerti dia orangnya kayak gimana. Lihat aja belum tentu benar, aku nggak percaya. Chongguang orangnya kayak gitu. Oke, tunggu aja kelanjutannya. Lin Chongguang, kenapa kamu nggak ingat-ingat? Jia Porter segera datang. Maaf ya. Non kenapa berdiri di sini? Kemarin malam kamu kemana papa di rumah? Direktur semalaman nggak tidur. Cepetan masuk, ayo masuk. Direktur nungguin kamu. Kemarin direktur pulang lebih awal. Bilang mau rayain ulang tahun kamu. Sama suruh kita masak banyak. Lihat kue ulang tahunnya nggak disentuh. Jashuan, direktur marah besar. Nanti minta maaf yang baik-baik. Papa, Putriku yang baik pulang. Papa maaf ya. Aku tanya kamu. Kemarin malam kamu kemana? 11.11 maksa rayain ulang tahunku. Terus kita mabuk. Aku nginep di rumahnya. Aku tanya sekali lagi. Kemarin malam kamu pergi kemana sih? Nona kamu bilang dong. Ayah? Jashuan, kemarin ayahmu meneleponku berkali-kali. Aku bilang kamu ada di sini, dia tidak percaya. Bahkan mengirim orang untuk mencariku, aku benar-benar tidak bisa membantumu menyembunyikan ini. Aku memberimu kehidupan terbaik. Mengirimmu ke sekolah terbaik. Apa tujuanku? Aku hanya ingin orang tahu. Putri Li Ronghao hidup seperti putri. Hidup bahagia. Kamu tidak menghargai juga tidak apa-apa. Kamu malah bergaul dengan pengangguran di luar sana. Malam hari juga sembarangan menginap di luar. Kamu tidak malu apa? Li Jiashuan, aku bilang sekali lagi. Kamu adalah putri Li Ronghao. Kalau kamu masih melakukan hal-hal kotor seperti ini, jangan kembali lagi. Udah cukup kamu bilang. Aku cuma satu malam tidak pulang. Aku sudah dewasa, aku punya hak memilih hidupku sendiri. Ya, aku memang putri Li Ronghao. Kamu mau merayakan ulang tahunku, aku harus bersyukur. Menunggu di rumah. Bersikap seperti anak yang baik dan berbakti. Seolah-olah keluarga kita. Sangat hangat. Sangat bahagia, aku tidak bisa. Aku lebih suka di luar daripada kembali ke rumah yang dingin ini. Nona.
Bibi mulai hari ini. Nona tidak boleh meninggalkan gedung ini selangkah pun. Kamu jaga baik-baik. Ya, Direktur. Nona Li, aku bawakan baju ganti untukmu. Cepat masuk. Kok kamu ingat kesini main bola ya? Kok mereka menyusun bola seperti ini? Aku yang khusus merancangnya untukmu. Kok kamu datang? Jangan lihat dia. Aku yang menyuruhnya mencari kamu. Aku hanya ingin bertemu kamu sekali lagi. Dia setiap hari datang memohon ingin bertemu kamu. Sangat kasihan. Dan sekarang dia adalah tamu VIP di kafe kami. Jashuan, maaf ya. Temanku waktu itu mabuk. Aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Itu yang kamu sebut teman. Aku tidak ingin membicarakan kejadian itu lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jashuan, maaf. Apa yang kamu lakukan, bangunlah. Aku tidak akan bangun kecuali kamu memaafkanku. Aku memaafkanmu, cepatlah bangun. Cepatlah bangun. Sungguh memalukan. Jashuan, sungguh maaf. Udahlah, ayo main bola cepat-cepat. Ayo. Jangan marah lagi, ayo main. Ayo main. Apa di ruang biliar di basement? Oke, aku mengerti, begini saja. Besok pagi, pergi ke sekolahnya dan tanya. Disinilah. Di sini aku pergi ya. Hujan deras di luar, aku punya payung. Aku antar kamu pulang, tidak usah. Kalau ayahku melihat bisa berabe. Kamu pergi saja dulu. Jashuan. Ada apa? Aku ada yang ingin kukatakan. Apa itu? Bisakah aku menyukaimu? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku serius padamu. Apa kamu tahu apa itu serius? Serius juga bisa berubah seiring waktu. Nanti kalau kamu menemukan yang lebih baik, kamu akan melupakanku. Itulah yang disebut serius. Apa maksudmu? Li Jashuan, aku beritahu kamu. Meskipun kamu mengabaikanku atau menolakku, perasaanku padamu tidak akan pernah berubah. Kamu sekarang adalah segalanya bagiku, adalah duniaku, adalah masa depanku. Tidak ada yang bisa memastikan masa depannya sendiri. Jashuan, ada apa lagi? Percayalah, aku mengerti. Cepat pulang.
Ayah, Kemarilah. ada apa? Kamu tadi pergi kemana? Aku pergi ke perpustakaan. Aku tidak mengerti kalau kamu berbohong. Aku selalu minta kamu jujur kebiasaan burukmu ini. Belajar dari siapa sebenarnya. Cepat bilang pergi kemana. Aku pergi main biliar sama teman. Sudah berapa bulan kamu tidak masuk kelas? Masih saja bergaul sembarangan minum-minum dan menggoda pria. Apa kamu ingin seperti ibumu? Kamu tidak berhak bicara tentang ibuku. Ibuku jadi seperti ini karena kamu. Bajingan. Aku bajingan. Aku tidak tahan lagi. Kamu masih punya keluarga ini. Aku sudah muak. Hidupku setiap hari penuh kepura-puraan untuk membuatmu senang. Aku tidak tahan lagi. Baik, kamu sudah muak ya. Baik, pergi saja. Pergi dari sini. Aku akan seperti ibuku menghilang dari hadapanmu. Kamu puas sekarang? Lee, kenapa kamu di sini? Aku bertengkar dengan ayahku. Tidak tahu mau kemana. Xiaoming, ada tamu yang akan menginap malam ini. Kamu datang dan bantu urusannya. Baik. Ayo. Bagaimana keadaannya? Lee sedikit demam. Aku sudah beli obat, tidak tahu sekarang bagaimana. Lihat dulu saja. Buka pintu. Ambil handuk baik. Lee, kamu baik-baik saja. Demammu tinggi sekali. Minum obat dulu, ambilkan air. Ayo. Xiaoming, ke ruang medis cari kantong es baik. Lee, kamu sekarang merasa sangat tidak enak ya? Mungkin kita harus pergi ke rumah sakit. Jangan menangis, Nona Lee, jangan menangis. Kamu sedang sakit, jangan terlalu emosional. Bicaralah pelan-pelan, baik?
Apa kamu bertengkar dengan ayahmu? Kamu demam tinggi sekarang. Jangan pikirkan hal lain dulu. Beristirahatlah dengan baik, oke? Tidurlah sebentar. Kalau ada apa-apa panggil aku. Apa kamu selalu baik kepada semua orang? Kamu adalah tamu di hotel kami. Jadi aku memperlakukan semua orang sama. Apalagi kamu adalah teman Xiao Fen. Tidurlah yang nyenyak. Besok pagi pasti akan lebih baik. Permisi. Siapa ini? Layanan kamar. Ini adalah Ini pesanan khusus dari Direktur Lin. Direktur Lin? Jus segar dan bubur seafood. Ada juga catatan kecil di sini. Terima kasih. Silakan dinikmati. Halo, Halo, kenapa kamu datang? aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Tidak usah sungkan ngomong-ngomong, sudah dapat bajunya? Sudah. Tapi aku pikir akan ada lagi yang gratis. Jeans dan t-shirt. Tapi hasilnya mengecewakan. Tidak setiap kali kehujanan ada baju gratis. Tempat kami bukan tempat penampungan. Aku juga berpikir begitu, sepertinya aku belum pernah dengar. Hotel mana yang memberikan baju gratis? Jadi ini kamu yang beli ya? Di hotel kami kejadian seperti ini. Aku harus minta maaf kepadamu. Anggap saja ini hadiah kecil, jangan terlalu dipikirkan. API kamu juga memberikan hadiah kecil seperti ini kepada orang lain? Tentu tidak, kecuali dalam keadaan khusus. Apa kamu sering menemukan keadaan khusus seperti ini? Kalau sering terjadi, namanya bukan keadaan khusus. Apa kamu sering menemukan tamu seperti aku? Tidak setiap tamu yang datang seberantakan seperti kamu. Sepertinya aku meninggalkan kesan yang luar biasa dalamnya menurutmu aku. Tipe cewek seperti apa? Aku nggak tahu sih, tapi yang aku tahu, banyak cewek ngira diri mereka paling unik. Ada lagi yang mau kamu tahu. Kamu udah nikah? Ini Udah. belum. Terus kamu punya pacar? Rahasia, ngapain nanya gituan? Soalnya aku tertarik sama kamu.
Ih, kamu ini cewek langsung banget ya. Lebay dikit umurku bisa jadi. Om kamu. Bapakku lebih tua 14 tahun dari mamaku. Menurutmu jarak kita sejauh itu? Udah ah, jangan bercanda. Aku masih harus kerja. Terus satu pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Di globe kamu itu yang ditandain pakai pulpen merah sama biru. Itu maksudnya apa? Ini. Yang merah itu tempat yang udah aku kunjungi. Yang biru itu tempat yang pengen aku datengin. Tapi belum kesampaian. Terus kamu mau ajak pacarmu ke sana? Aku udah jawab pertanyaan terakhirmu. Oke deh, kamu sibuk ya, aku duluan. Dadah. Iya, di globe kamu itu. Yang ditandain pakai pulpen merah. Udah aku hafal semuanya. Jiasuan, kamu nyari aku ya? Mbak mau minum apa? Helen, gak usah deh. Jangan ganggu kita di sini. Ada apa, cepat bilang. Aku mau minta tolong. Boleh, tolong apa? Aku mau kerja di restoran ini. Bisa bantu aku? Kerja kenapa? Aku bertengkar sama bapakku. Kedepannya mungkin. Aku harus hidup mandiri. Jadi bisa bantu aku? Oke, nggak masalah. Tunggu aku ya, aku akan segera kembali. Mama. Aku mau ngomong sesuatu sama Mama. Apa nih? Ada temanku yang lagi kesulitan. Dia butuh kerjaan, Mama bisa nggak kasih dia kerja di hotel kita? Teman apa? Teman dekatku. Tolong dong, Mama. Beberapa hari nggak ketemu baru ketemu. Langsung minta kerjaan buat temanmu. Kalau nggak ada ini kamu nggak mau ketemu mama ya? Mama bukan begitu. Oke deh ini. Bukan aku yang bisa putusin. Di Ruth ada apa? Chongguang, tolong dong. Apa nih, Chongguang? Siofen maksa minta tolong. Kata dia temannya mau kerja di restoran kita. Gimana nih, aku mau dengar pendapatmu. Temanmu? Harus dibantu? Iya. Sekarang cuma aku yang bisa bantu dia. Oke, kamu harus janji sama aku. Kedepannya harus rajin kerja apapun yang terjadi. Nggak boleh bolos atau telat tanpa alasan. Kecuali sakit, ada surat dokter. Kalau nggak harus datang kerja. Dan beberapa waktu ini. Kamu nggak boleh izin, ini hukuman buat kamu. Karena bolos kemarin. Kalau kamu nggak patuhi syaratnya. Bukan kuma kamu. Temanmu juga bakal dipecat. Chongguang ini nggak adil. Ngomongin soal pekerjain orang nggak gampang. Kamu yang minta permintaan khusus. Ya harus bayar harga khusus. Itu namanya adil. Kalau nggak ya udah kamu pikir-pikir. Ya udah, aku janji, aku janji. Sekarang aku bisa kasih tahu temanku. Terima kasih Mama, terima kasih Chongguang.
Chongguang. Lin ini yang aku bilang. Temanku ini Lin. Lin, saya Li Jiashuan. Kedepannya mohon bimbingannya. Halo. Staf hotel kecuali ada keadaan khusus. Tidak boleh masuk langsung dari lobi. Jadi kamu akan sering menggunakan jalan ini. Dan satu lagi jalan staf kamu harus ingat baik-baik. Oke. Selain itu jalan di depan sana menuju ke dapur. Juga cukup rumit jadi kamu juga harus ingat baik-baik. Ingat. Tidak apa jishan tidak akan ke dapur gon jishan. Xiaofan, jangan bicara sembarangan. Saya tidak bicara sembarangan. Lin Zong lihat. Atur pekerjaan yang sederhana untuk Jiashuan. Seperti front desk atau semacamnya. Ini agak sulit. Pekerjaan front desk sangat penting, tidak semua orang bisa masuk dan kemampuan bahasa Inggris juga harus diuji. Tidak apa-apa, saya bisa melakukan apa saja, saya juga tidak pernah berpikir untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah. Baiklah kalau begitu ke bagian makanan dulu. Tidak bisa bagian makanan itu melelahkan. Bagaimana kalau Jiashuan kelelahan? Tidak apa-apa, jangan ikut campur, saya bisa. Bagian makanan sebenarnya melakukan apa saja? Kamu tidak tahu? Bagian makanan itu pelayan. Setiap hari bekerja sampai jam 10. Bisa jadi baru pulang subuh. Sangat melelahkan. Memang, tapi di bagian makanan kamu bisa belajar layanan dasar hotel. Meskipun sedikit melelahkan tapi akan cepat belajar. Lalu siapa yang akan melatih saya? Manajer Liu dari bagian makanan akan melatihmu selama sekitar 2 minggu. Biasanya karyawan baru yang diterima setidaknya harus mengikuti kursus pelatihan selama 3 bulan. Tapi untuk karyawan yang diterima khusus, manajer departemen berhak menentukan waktu mulai bekerja. Ada lagi yang ingin kamu ketahui. Bisakah saya tinggal di asrama karyawan? Kalau saya bekerja di sini tapi masih tinggal di suite, saya rasa tidak cocok. Memang tidak cocok. Jiashuan, kamu tinggal di hotel kami. Kenapa saya tidak tahu? Nanti saya ceritakan lagi padamu. Kalau begitu sebelum pindah ke asrama, bisakah saya tinggal di sana dulu? Tentu saja bisa, Xiaofan. Jangan sampai ada yang tahu tentang ini. Tenang saja, tidak akan. Dan ingat janji kita. Sudah tahu. Janji apa, rahasia? Ayo kita lihat ke depan yuk. Jiashuan, kamu di sini rupanya. Sudah lama nyari kamu. Nyari aku kenapa? Pengen ketemu aja. Kamu di sini santai ya? Istirahat siang, keluar jalan-jalan. Kalau gitu kita duduk ngobrol bentar. Kamu senggang banget ya? Tergantung sama siapa dong, sama orang yang aku pedulin pasti aku senggang. Kamu bakal telat nih? Gak apa-apa, aku suka bebas aja. Hidup ini banyak aturan yang membatasi. Bosen banget. Kalau kamu bukan anak direktur, apa kamu masih bakal bilang gini? Gak tahu, yang pasti aku gak suka diatur-atur. Gak ada yang suka diatur-atur. Iya juga ya. Oh iya, aku mau bilang makasih. Makasih buat apa? Makasih udah bantu aku dapetin kerjaan ini. Ah, itu emang gak apa-apa. Aku beneran suka kerjaan ini. Meskipun sederhana tapi aku senang. Aku sempat khawatir kamu gak bisa nyaman. Gak akan kok di sini. Aku tiba-tiba merasa punya tempat. Kayaknya aku emang dari sini. Cara kamu ngomong sekarang mirip banget sama mama aku. Dari segi usia mental aku harusnya jadi kakak kamu. Kalau gitu kita pacaran kakak adik dong. Xiaofan, kita beneran gak cocok. Kenapa sih? Di dunia perasaan gak ada banyak kenapa. Jadi apa kamu udah punya pacar? Gak apa-apa, apapun yang kamu pikir dan lakuin. Aku gak akan berubah. Xiaofan, aku udah bilang berkali-kali. Aku gak punya perasaan sama kamu. Kalau kamu terus kayak gini, kita bahkan gak bisa jadi teman. Apa kamu pikir aku kekanak-kanakan? Tapi aku tulus padamu. Mungkin sekarang kamu belum bisa menerimaku, tapi suatu hari nanti kamu akan mengerti. Bagaimana jika hari itu tidak pernah datang? Maka aku akan terus menunggu. Kamu boleh tidak mencintaiku,
Tapi kamu tidak bisa menghalangi aku mencintaimu. Waktunya sudah tiba, aku harus pergi kerja. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Kak Chongguang, Silakan sibuk dulu. ini menir umum. Kalian sedang mengobrol ya? Bukan kami. Xiao Fan meskipun suka impulsif, tapi dia orang yang baik dan baik hati Pak Lin. Bukan Chongguang. Maaf, tolong ulangi sekali lagi. Ada sedikit masalah dengan Nona Yao, mohon Anda datang. Baik, aku segera datang. Pak Lin, ini air untuk Anda. Beberapa waktu terakhir ini, untuk mengejar kemajuan proyek, kami semua bekerja keras tapi kami bisa menanggungnya. Jika ada yang membutuhkan sesuatu, silakan ajukan, aku akan berusaha memenuhinya. Terima kasih Pak Lin. Baik, hari sudah larut, semuanya cepat pulang dan istirahat. Semua cepat istirahat, besok kita harus lebih giat. Ambil ini, ambil ini. Kenapa kamu di sini? Aku membawakanmu sedikit makanan malam. Terima kasih, tapi aku belum terlalu lapar. Tapi aku sudah membawanya. Dan aku sudah menunggumu lama. Kalau begitu masuklah. Silakan duduk. Bakso Ningbo. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu dan Xiao Fan teman baik atau? Hanya teman biasa. Tapi aku lihat Xiao Fan cukup menyukaimu. Dia menyukaiku, apa hubungannya denganku? Aku yang menyukaimu. Sini minum air. Aku tidak tahu kamu suka rasa apa. Aku membuatkanmu yang wijen. Aku sendiri saja. Aku dengar tentang kamu dan Tongsin. Terima kasih. Tenang saja, aku tidak akan mempermasalahkannya. Lagi pula itu sudah menjadi masa lalu. Kamu boleh memikirkannya. Tapi aku harap tidak terlalu lama. Baru sekarang aku benar-benar mengerti. Seperti apa kalian generasi 90-an yang legendaris itu. Ada apa dengan generasi 90-an? Generasi 90-an juga sudah dewasa. Jika dulu kamu hanya menganggapku sebagai adik kecil, sekarang kamu tahu kamu bisa memperlakukanku seperti seorang wanita. Bakso ini benar-benar enak, jarang aku makan. Isi wijen. Tidak buruk. Ini untukmu. Ini sedikit ungkapan hatiku. Bagaimana ya? Kenapa kamu mengajakku keluar? Waktu istirahat siang ajak kamu ngobrol. Terlalu membosankan kalau terus bekerja. Tapi menurutku keluar denganmu lebih membosankan. Benarkah? Hanya bercanda, katakan ada apa. Ini untukmu. Apa ini? Hadiah. Kenapa kamu memberiku hadiah? Bukankah kalian cewek suka diberi hadiah? Tapi cewek hanya suka hadiah dari orang yang disukainya. Aku mengerti maksudmu. Tapi aku juga sudah bilang, aku tidak akan menyerah sampai kamu menerima. Sampai hari itu tiba. Ini kamu bisa anggap dulu sebagai ungkapan hati dari teman baik, oke? Baiklah, aku terima. Tapi aku tidak janji akan menggunakannya. Tidak apa-apa. Terima kasih.
Sama-sama. Li Jiashuan ini, parfum edisi terbatas. Kamu kaya ya? Ini bukan aku yang beli, teman yang kasih. Sudah kubilang kalian anak muda tidak mengerti apa-apa. Parfum juga harus cocok dengan orangnya. Aroma seperti ini cocok untuk wanita karir, yang sukses dan berwawasan. Benarkah? Kalau begitu untukmu saja tidak cocok, untukku tidak bisa. Ini bagaimana enaknya? Tidak usah sungkan. Ambil saja, kalau saya simpan juga sia-sia. Ya, sia-sia itu tidak baik. Terima kasih. Hormon. Mener Kiao. Suami kamu baik-baik saja? Masih baik. Waktunya minum teh sore, Mener Umum. Kamu pikirannya sangat teliti, terima kasih. Cepat makan. Kebetulan saya belum makan siang, sekarang agak lapar. Kenapa kamu bisa tidak makan siang? Makan siang itu penting, kalau kamu tidak kenyang bagaimana bisa bekerja di sore hari? Kamu benar. Teh sore kamu selanjutnya saya yang tanggung. Ini tidak perlu. Tenang, saya tidak akan mengganggu pekerjaan. Bukan itu maksud saya. Apakah kamu takut melihat saya? Bisa merah muka dan deg-degan jadi malu. Saya benar-benar tidak bisa denganmu. Halo. Baik, saya mengerti. Kamu tidak makan lagi. Saya ada rapat penting jam 3, terima kasih. Sebenarnya saya lebih suka makan mie. Mie. Ketua Nona Jiashuan sudah ditemukan. Di mana? Di restoran menunggu Anda. Li Dong, silakan ke sini. Li Dong, ruang VIP sudah siap untuk Anda. Duduk di sini. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Kamu baru ya? Gaun saya ini mahal, kamu tidak bisa ganti, maafkan saya. Pelayanan restoran ini bagaimana? Maaf, Jiashuan, kenapa kamu tidak hati-hati? Bagaimana kalau tamu terbakar? Cepat ambil handuk. Ambil handuk kering untuk tamu, cepat. Bagaimana ini? Maaf sekali, Nona. Apakah Anda terbakar? Jiashuan, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Silakan minum air dulu untuk meredakan amarah, jangan sampai mempengaruhi suasana hati. Baik, saya pasti akan menyelesaikan ini untuk Anda. Sini saya tambahkan air untuk Anda, Mener Umum. Nona, maaf sekali, apakah Anda tidak terbakar? Bagaimana kalau biaya cuci baju kami yang tanggung? Dan makanannya kami gratiskan. Maaf Helen, tolong urus ini. Maaf. Mener Umum. Apa tidak apa-apa? Ini bukan Li Jiashuan yang biasanya kulihat. Apakah kau merasa aku sangat tidak berguna? Bodoh dan tolol. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Aku tidak tahu, aku memang merasakannya seperti itu. Lihat dirimu muda dan cantik.
Kau harus lebih percaya diri. Paman De tolong buatkan lagi. Ikan kukus ada apa? Kenapa pelayan baru itu? Li Jiashuan saat melayani tanpa sengaja menyiram air ke makanan tamu. Setelah itu dia menangis dan lari. Menerlin meminta untuk membuat ulang makanan untuk tamu. Dajiang buatkan lagi ikan kukus. Baiklah, Terima kasih Paman De, sampai jumpa. Sally kemarilah. Coba cari. Aku pergi. Ya lebih pedulikan rekan kerja. Itu tradisi di restoran kita. Anak itu kelihatannya baik, pergilah. Hibur dia. Bye. Apakah kalian melihat Li Jiashuan? Tidak. Kemana dia pergi? Jiashuan? Ini pertama kalinya aku bekerja sendiri. Aku ingin membuktikan diriku. Dan juga membuktikannya pada ayahku. Tapi sekarang aku merasa sangat tidak berguna. Sebenarnya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang belajar dan berkembang dari kesalahan. Sekarang aku merasa sangat tertekan. Itu karena ayahmu. Dia berbeda dengan ayah lainnya. Apa bedanya? Tidak ada ayah di dunia ini yang tidak menyayangi anak perempuannya. Hanya saja cara mencintainya berbeda. Bisa pinjam waktu 1 menit? Mau menulis apa? Rencana pembenahan departemen kamar. Bukankah manajer umum sudah bilang kita harus hemat dan efisien? Meski departemen kamar kita tidak bisa menambah pendapatan, tapi kita bisa menghemat mulai dari setiap handuk. Oke, manajer Kiao sekarang jadi ramah lingkungan ya. Baiklah, tanggal 6 Juli. Hari ini tanggal 6 Juli, lusa bukankah itu? Ulang tahunmu kan? Ya. Kamu tambah tua 1 tahun lagi. Mendekati usia 30-an, akhirnya hari ini tiba juga untukmu. Bagaimana rencana merayakan ulang tahun? Tidak dirayakan. Bagaimana bisa tidak dirayakan? Dalam sirahan bagi wanita, yang paling penting adalah 2 hari, satu di antaranya hari Valentine. Dan yang satu lagi adalah ulang tahun. Akhir-akhir ini semua orang sibuk dengan urusan restoran. Lupakan saja, lebih baik bersikap rendah hati. Ketua Li, kenapa kalian datang? Sudah lama tidak mendengar kabar, kalian kebetulan lewat sini. Sekalian mampir untuk melihat kalian di mana Zekai? Ailun Zekai.
Bukankah aku sudah bilang kalau tidak ada urusan, jangan cari aku di restoran? Tempat ini cukup tersembunyi, tidak masalah. Area VIP di restoran ini, semua dilengkapi kamera pengawas. Setiap kendaraan yang masuk dan keluar akan tercatat. Tidak masalah. Restoran ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Ini adalah data dari semua pemegang saham di restoran ini. Yang dicentang adalah target akuisisi kita. Tidak buruk beberapa pemegang saham besar sebelumnya. Aku sudah meminta orang untuk menghubungi mereka segera, akan ada kabar. Bagus saudaraku. Aku sangat percaya padamu dalam bekerja. Aku bekerja sama denganmu demi uang. Zekai ini. Saudaraku. Kali ini kita harus berhasil merebutnya. Aku sudah memutus semua jalan keluar mereka. Apa maksudmu? Aku sudah berbicara dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Mereka mulai sekarang ingin mendapatkan 1 sen pinjaman pun. Saudaraku, kamu harus mempercepat langkah akuisisi. Waktunya tidak tepat. Kita harus melambatkan langkah. Mengapa pernah dengar? Di pasar ikan hidup lebih berharga daripada ikan mati. Apa maksudmu maksudku? Jika sekarang kamu memutus aliran dana mereka, itu sama saja membuat mereka seperti ikan mati. Saat ini proyek resor mata air panas mereka sudah hampir selesai kalau mereka selesai membangun fasilitas pemandian air panas terbesar di daerah kita. Nanti kita cari waktu yang tepat untuk membelinya. Ini sama saja seperti benar juga. Baiklah, kita lakukan sesuai rencanamu. Oke, kalian lanjutkan, aku duluan. Apa sih ikan mati ikan hidup? Ailun. Kita kesini untuk membantunya secepatnya mengakuisisi hotel ini, ambil uang kita dan pergi. Sesederhana itu. Aku ingat kamu pernah bilang, saat berburu kalau kamu melihat mata mangsanya, kamu tidak bisa menembak. Sally, aku punya kabar baik untukmu. Apa? Lavender sudah berbunga. Turun. Aku pergi hari ini dan melihat satu bunga kecil yang mekar. Warna ungu yang lembut sangat indah. Tidak lama lagi seluruh taman lavender akan mekar. Nanti aku ajak Jiasuan ke sana. Dia pasti akan senang melihatnya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat aneh? Lagi sibuk. Kejadian hari itu jangan terlalu dipikirkan.
Untuk seorang pemula kamu sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih, sebenarnya masih banyak yang harus aku pelajari dari kalian. Sebenarnya kalau kamu serius, tamu pasti bisa merasakannya. Terkadang senyum tamu membuatku merasa sangat puas. Apakah aku terlalu mudah puas? Siapa dia? Dia adalah pemberi pinjaman ayahku. Dia mau apa? Tidak apa-apa, kamu pergi dulu, nanti aku cari kamu. Benar-benar tidak apa-apa, tenang saja. Kalau ada masalah telepon aku. Non-bos ingin kamu kembali. Meskipun dia tidak bilang, tapi aku bisa melihatnya. Sekarang dia sibuk, masih ada waktu untuk mempedulikan aku? Sebenarnya bos sangat peduli padamu. Setiap hari mengurungku di dalam kandang, itu namanya perhatiannya. Non, jangan buat saya susah. Mungkin lebih baik kamu ikut saya kembali. Bicara langsung dengan bos. Kasih HP kamu ke saya. HP. Ayah saya sekarang di restoran. Bekerja dengan senang juga puas. 20 tahun ini saya belum pernah merasakan hal seperti ini. Kalau kamu masih menganggap saya sebagai anakmu, tolong hormati saya dan jangan paksa saya. Dan jangan susahkan restoran ini. Sekarang kamu bisa melapor. Xiaosong bilang minggu depan dia mau ikut acara Kencan Buta. Benarkah kita bisa ke sana jadi tim pendukung? Acara seperti itu semuanya palsu. Pernah lihat barang bagus dijual di pasar. Mana ada, saya punya teman. Dia baru ketemu istrinya setelah ikut acara Kencan Buta. Helen, kamu mau coba ikut? Seperti saya yang seksi ini menurutmu perlu? Saya yang urus meja di sebelah sana. Pak, apakah Anda mau makan? Apa? Saya iya. Maaf, kami. Restoran belum buka. Saya bisa menunggu. Baiklah, silakan duduk. Saya akan ambilkan teh. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Maaf. Saya terutama Helen. Helen, maaf, saya bersihkan. Baik. Maaf Pak, Anda bersihkan sendiri. Sangat maaf. Tidak masalah. Saya yang urus. Terima kasih. Pak, mau saya ambilkan menu dulu? Anda lihat dulu. Baik. Anda lihat, ini menu baru kami. Baik. Angelina Jolie.
Mata kamu sangat mirip dengan aktris Amerika, Angelina Jolie. Benarkah? Tidak ada yang memberitahumu. Anda benar-benar orang pertama yang mengatakan itu. Tidak semua orang bisa menghargai kecantikanmu. Benarkah Tuan? Silakan lihat menu. Memesan. Xiao Tiando, Hao San Sian Tang. Ini terlihat enak. San Sian Tang. Bagaimana kalau kita pesan ini saja? Baik. Anda memiliki pesona wanita dewasa. Dan juga kenaifan. Gadis muda. Sungguh luar biasa. Tuan. Ini milikmu. Tuan, apakah Anda sedang berlibur atau bekerja? Bekerja, saya tinggal di Villa Safir Anda. Anda adalah tamu VIP kami. Halo Helen. Jack. Jack, halo, silakan duduk. Tuan, apakah Anda selalu bisa memuji gadis seperti ini? Tidak. Saya tidak pernah sembarangan memuji wanita manapun. Dalam hal ini saya sangat pelit. Benarkah? Saya tidak percaya. Tuan, saya akan memesan untuk Anda. Baik. Maaf mengganggu. Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan lagi? Saya tidak tahu apakah saya beruntung bisa meminta Helen. nomor telepon Nona Helen. Terima kasih. Tuan, lebih baik saya memesan untuk Anda dulu. Baik. Kemari. Pelan-pelan. Ke kanan sedikit. Hati-hati. Bagaimana menurutmu? Mengapa melamun? Tidak. Lukisan ini sangat cantik. Ruangan ini langsung terasa lebih hidup. Aura kuno. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Masih merindukan ciuman penuh perasaan tadi malam ya? Apa sih kamu? Meski aku tidak pergi, tapi aku punya banyak mata-mata. Bagaimana dengan tamu dari Villa Safir itu? Ciuman pengikat cinta. Jangan ngomong sembarangan, tidak ada apa-apa kok. Lalu bagaimana ceritanya? Aku tidak menerima dia. Kamu ini, cinta lama tak bisa dilupakan, cinta baru juga ingin. Wanita yang menginjak dua perahu benar-benar menakutkan. Halo, di Danau Julong kami punya ikan huangci, udang danau siput, danau ikan kepala besar, dan ikan sungai. Apa yang Anda berdua inginkan? Pesankan satu ikan huangci kukus. Baik, ikan huangci kukus. Silakan menunggu sebentar, terima kasih. Kudengar ikan huangci di sini sangat enak. Benarkah? Dan sangat beraroma.
Halo, Halo Helen, siapa ini? ini Jack, kita pernah bertemu di restoran. Jack. Apakah kamu ada waktu malam ini? Aku ingin mengajakmu makan malam. Malam ini. Baik, Sampai jumpa malam ini bagus sekali. dah. Sampai jumpa malam nanti. Silakan masuk Nona. Tuan Jack. Silakan duduk. Kamu benar-benar silakan menikmati. Cantik sekali. Terima kasih. Sungguh tidak adil. Kamu lihat, kamu jauh lebih cantik dari Angelina Jolie. Tapi aku hanya sedikit lebih tampan dari Brad Pitt. Sedikit saja. Tuan Jack, kamu sangat lucu. Ini hadiah kecil untukmu. Ini untukku. Aku akan memakainya untukmu. Apakah ini terlalu berharga? Suka. Senang kalau kamu suka. Jujur saja. Aku benar-benar tidak pernah menyangka. Ada orang yang akan memberiku hadiah seindah ini. Aku ingat. Ada seorang tokoh besar yang pernah berkata. Shakespeare pernah berkata, di dunia ini, wanita seharusnya memiliki hal terindah di dunia. Bahkan jika dia adalah seekor bebek buruk rupa. Tapi ketika dia bertemu dengan pria yang mencintainya, dia akan berubah menjadi angsa yang cantik. Bersulang. Kalian membicarakan tentang Helen.